Baik, terima kasih Iman. Kita tadi udah lihat bagaimana Ya. SOP-nya dijalankan begitu ya, dari pemasakan, proses pengemasan sampai delivery atau dikirim ke Itu sekolah dia. ya. Memang kan panduannya harusnya seperti itu gitu loh, ya kan? Harusnya kan seperti itu ya, Za. Betul. Nah, kita akan bahas nih. Kalau misalnya menu ini kan bervariasi tadi ya, untuk ibu hamil beda, untuk anak beda, untuk ibu menyusui beda juga kebutuhan gizinya masing-masing. Nah, kira-kira Dokter Dian, penyusunan menunya harusnya seperti apa nih kalau untuk anak-anak yang terutama usia sekolah begitu? Karena kemarin kan sempat jadi sorotan juga tuh, Dok. Iya, baik. Jadi kalau untuk anak-anak itu memang yang penting adalah rupa dulu mungkin ya. Selain kebutuhan kalori kan sudah kita hitung ya di awal. Anak-anak punya kebutuhan kalori sendiri, begitu juga dewasa dan ibu hamil. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin variasi makanan ya pada anak-anak. Jadi variasi itu dari rupa, rasa, warna. Itu dia. Ya, selain memenuhi kalori yang akan disiapkan. Di sini di MBG ini kan satu kali makan ya, satu porsi makan mungkin sekitar 400 sampai 500 kalori. Nah, di samping itu mungkin kita juga perlu untuk edukasi kepada keluarganya bahwa yang disiapkan oleh MBG ini hanya untuk satu porsi makan. Sementara anak-anak mungkin butuh 3 kali porsi makan besar dan jangan lupa juga selingannya. Selingannya biasanya 2 kali porsi kecil. Iya, Itu snack-snacknya mungkin juga yang harus awal. disiapin. Itu dia. Jadi memang orang tua juga kemudian harus dilibatkan begitu di Betul. sini begitu ya, Dok ya. Oke, menarik juga kalau kita lihat kan sebenarnya tidak hanya dari menu gizinya saja, gizi dari menunya saja, tapi kan juga sebenarnya higienitas kan dari SPPG itu yang juga kemudian menjadi isu saat ini. Nanti kami ingin dengar nih bagaimana kemudian respon dari Dokter Slamet terkait dengan sejumlah SPPG yang saat ini sudah beroperasi ya, Dok ya. Sesaat lagi saya jeda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita, karena kan sebenarnya tentu kita ingin ya dari niat awal, niat mulia dari MBG ini untuk kemudian membuat generasi muda kan lebih sehat, lebih cerdas gitu ya, untuk mendukung generasi emas. Tapi kemudian bagaimana ya untuk mencapai hal itu, Dokter Salbudiarto? Salah satunya kan mesti kan dilihat dari segi quality control ya, Dok ya. Apa yang kemudian bisa dilakukan, mungkin dukungan juga dari IDI. Dokter Slamet. Kita harus sepakat bahwa program EBG ini adalah sangat mulia dan sangat baik, jadi harus didukung oleh semua komponen bangsa. Yang kedua, dalam perjalanannya di MBG ini ada ekses-ekses yang tidak diharapkan. Ya, kita bersama-sama melakukan perbaikan, penanggulangan. Jangan sampai ada suara-suara MBG mau dialihkan, dihentikan, itu jangan sampai. Yang ketiga, kami tahu bahwa buku pedoman SOP-SOP itu sudah dibuat oleh BGN. Tinggal di bawah adalah pengawasan, quality controlnya oleh siapa. Mengenai SLHS, itu kan hanya sertifikat dan hanya diperiksa di hari itu. Untuk hari berikutnya siapa? Minggu depan siapa? Jadi memang pengawasan itu nomor 1. Kita harus paham bahwa kita ini Indonesia, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Depok. Jadi SPPG ini kan ada di seluruh Indonesia, sehingga perlu pengawasan yang memang betul-betul melekat. Sudah ada 30 juta penerima manfaat, baik anak-anak, balita, maupun ibu hamil. Ini yang harus kita kawal betul. Dan Ikatan Dokter Indonesia bersama organisasi profesi lain, kami ada di 514 kabupaten, siap membantu untuk quality control itu. Kalau hanya mengandalkan SLHC, LLHS, itu baik juga, baik. Cuma dalam waktu dekat, jangan sampai LLHS itu justru akan menghambat program MPG. Jadi kami memberikan saran kepada pemerintah, MPG ini harus terus dijalankan, tinggal ditingkatkan monitoring, evaluasi, quality controlnya. Gitu loh. Kalau perlu ke depan juga cakupannya jumlahnya diperluas. Jadi kami memprihatinkan kalau ada suara-suara akan ada suara untuk menghentikan MPG, sebaiknya jangan seperti itu, karena ini program yang sangat baik untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak, ibu hamil maupun Dokter balita. Slamet. Begitu. Oke, Dok, bentuk dukungan yang tadi Anda sampaikan untuk membantu quality control ini kan jumlah SPPG-nya banyak, saat ini adalah 9 ribuan, bahkan juga tersebar di seluruh daerah. Kita ingin tahu sebenarnya bentuk langkah konkret nanti quality control yang akan didukung oleh IDI ini akan seperti apa?
tidak mungkin sedemikian banyak ini hanya dilakukan oleh puskesmas atau dinas kesehatan. Mereka tenaganya sangat terbatas, sehingga membutuhkan pelibatan stakeholder, terutama yang di bidang kesehatan. Kami ID dan tenaga kesehatan lain, ada bidan, perawat, itu ada di setiap desa, ada itu ikut aja, ikut membantu pemerintah untuk dilibatkan. Sehingga paling tidak meminimalisir atau mencegah terjadinya ekses-ekses yang tidak diharapkan. Seperti itu. Konkretnya adalah kita ngecek SPP kita kalau di 514 kabupaten berarti 9.000 dibagi 514 kabupaten kan ya itu bisa bisa dilakukan quality control itu. Dan kalau mengenai SOP tata kelola, saya kira BGN sudah ada, tinggal sekarang pelaksanaannya di bawah, sambil nanti memenuhi dengan sertifikat SLHS tadi. Oke, baik. Saya ke Dokter Dian. Dokter Dian, kalau misalnya ini kan quality control akan dilakukan begitu ya. Tadi SOP-nya sudah ada di sana, makanan juga sudah disajikan dengan baik. Kita sudah lihat. Biasanya ini faktornya terjadi karena apa, Dok? Kalau kita melihat runutan yang sudah dilakukan tadi, semua sudah berjalan dengan baik begitu. Iya. Mungkin yang paling penting adalah monitoring evaluasinya ya, Mas ya. Jadi dari sistem manajemen keamanan pangan yang tadi sudah disampaikan juga, itu kita punya mulai dari awal pembelian bahan makanan sumber ya, bahan makanan dari pasar tradisional, kios, sayur atau dimanapun, itu tuh udah harus ada quality controlnya sampai dia masuk ke dalam SPPG atau dapurnya, pembersihannya seperti apa iris-iris, motong-motong itu seperti apa, kemudian masaknya sampai dia sudah selesai dimasukkan ke dalam kotak dan distribusinya itu yang harus dilihat, dievaluasi. Karena pada teorinya namanya HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, itu tuh semua tuh sudah ada batasan-batasannya ya. Kalau contohnya adalah suhu gitu ya. Jadi suhunya itu sudah harus jangan sampai di bawah 60 derajat gitu. Kalau sudah sampai di bawah itu tentu bakteri akan tumbuh kan. Nanti proses pengantaran gitu. Jadi nggak boleh lebih misalnya dari 1 jam. Kalau udah lewat dari 1 jam itu mungkin nanti akan udah muncul tuh mikroba yang bisa menyebabkan makanan basi tadi. Jadi kalau ada usulan geser dapur atau SPPG itu lebih dekat ke sekolah itu mungkin betul. Tapi bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi prosesnya mungkin yang harus diubah gitu. Kalau sudah berdiri dapurnya, artinya nanti masaknya mungkin harus di jam berapa, memasukkan kotaknya juga harus dalam berapa lama setelah matang, sampai proses pengantarannya itu yang harus cepat gitu. Jadi nggak boleh makanan lebih dari 4 jam terus dikonsumsi. Jadi harus kurang dari 4 jam. Jam makannya juga mungkin ya ketika makanan sudah datang. Jangan nanti dulu makannya langsung makan gitu ya, segera dikonsumsi untuk menjaga supaya tadi bakteri dan juga mikroba tidak berkembang di sana ya, Dok. Betul. Ya? Artinya kan pihak sekolah juga harus diedukasi ya, Dok? Iya, betul. Jadi pihak sekolah juga mungkin di pihak sekolah pun harus ada yang melihat dulu ya, yang mengecek dulu. Entah itu gurunya atau mau menempatkan ahli gizi yang kemarin sudah dibicarakan juga ya. Ada ahli gizi yang katanya akan dihadirkan gitu untuk itu. Di sekolahnya juga mungkin harus cicipin dulu. Jadi sebelum ke murid-murid ini ada orang yang bertanggung jawab untuk mengecek makanan tersebut masih laik atau tidak. Nah, termasuk juga mungkin bukan pengemasan ya. Ketika makanan datang kan ditaruh dulu, disimpan. Nah, itu disimpannya di mana, suhunya berapa dan segala macam ya. Betul. Sebelum diberikan ke anak-anak di situ ya. Itu juga harus dijaga suhunya. Itu termasuk quality controlnya di situ juga gitu. Karena makanan ini sesuatu yang sensitif kan, apalagi sebetulnya ini sesuatu yang baik, ingin menghadirkan gizi yang cukup gitu untuk anak. Jadi harusnya memang dari awal itu dilakukannya juga SOP-nya yang baik gitu. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik, jangan sampai kemudian misal gitu ya, makanannya sudah tiba di sekolah pada pukul 8, tapi kalau dimakannya jam 11 gitu kan juga itu juga sebenarnya salah satu penyebab juga gitu ya. Betul. Kalau 4 jam itu dihitung berarti dari masakan sudah jadi sampai bisa sampai dikonsumsi, baiknya begitu ya? Iya, ini bukan setelah sampai di sekolah maksimal begitu ya? Iya, jadi proses pengantaran nggak boleh lebih dari proses pengantaran sampai dikonsumsi itu jangan lebih dari 4 jam gitu ya. Dan suhunya juga harus dilihat tadi kan, suhunya jangan sampai di bawah 60 derajat gitu. Tapi ini mungkin satu-satu harus dilihat lagi ya, sesuai dengan kondisi dari SPPG-nya masing-masing gitu.
Oke, yang cukup menarik adalah dok tadi ngomongin soal sensitif. Ini setiap orang kan punya sensitivitas masing-masing. Begitu ada anak yang mungkin alerginya udang, telur dan sebagainya begitu. Bagaimana dapur SPPG ini bisa menyiapkan menu untuk orang yang spesial tadi dengan kebutuhan medis yang berbeda masing-masing begitu dok? Iya, saya setuju. Ini juga suatu hal yang mungkin harusnya diidentifikasi ya sejak awal. Kalau di sekolah swasta yang mungkin memang ada biaya untuk itu, biasanya guru akan melihat dulu nih, akan mendapat laporan dari orang tua alergen, bahwa atau kalau kita beli makanan di kemasan ada alergen kan ya? betul ya, itu ya, bahwa anaknya alergi protein tertentu misalnya atau alergi susu, itu akan diidentifikasi sehingga catering yang memasak nanti akan menyiapkan untuk itu. Nah dalam proses MBG ini kan sesuatu yang massal ya, sesuatu yang besar ya gitu. Mungkin kerjasama dari stakeholder juga perlu ya, siapa yang bisa mengidentifikasi, bisa melibatkan puskesmas tempat mungkin, dokter di situ, terus untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus ini ya dalam hal makan ya harus dipisahkan gitu, harus dipisahkan, tentu akan melibatkan lagi nanti ahli gizi di situ. Makanya saya setuju sih kalau ada ahli gizi di setiap SPPG itu dihadirkan, termasuk untuk mengidentifikasi faktor resiko itu. Tapi mungkin memang memerlukan biaya yang banyak juga ya, paling tidak mungkin satu wilayah nanti ahli gizi itu bisa memfasilitasi beberapa SPPG, itu mungkin sesuatu yang bisa dipikirkan, bisa dipertimbangkan. Lebih gitu. masuk akal gitu ya, lebih rasional ya daripada kemudian ahli gizi di setiap SPPG begitu. Iya. Tapi kemudian sebenarnya mampu tidak sih kemudian kalau kita menyediakan ahli gizi di sejumlah daerah itu kan, karena kita tahu kan ini kan menyebar seluruh Indonesia dok. Betul. Itu ya, jadi kita mempertimbangkan kalau tidak melihat biaya tentu penting untuk satu SPPG, satu ahli gizi di situ. Ya kemarin juga sudah ada perbincangan itu kalau nggak salah ya di DPR. Tapi kalau masih mempertimbangkan dan lain-lain, ya setidaknya dia menjadi supervisor di beberapa lokasi. Mungkin satu dietitian pegang 5 atau pegang 10 gitu. Itu untuk awal, nanti kalau memang sudah berjalan baik, bisa dihadirkan. Oke, dan ahli gizi ini kan sebenarnya juga tersebar di seluruh daerah Indonesia kan, bisa dong kemudian menggunakan ahli gizi lokal setempat. Bisa banget. Jadi dari puskesmas tentu dia punya ahli gizi ya. Terus di daerah tersebut jadi mengambil selain bahan pangan lokal ya, sebaiknya bahan pangan lokal yang ada di daerah, mungkin SDM-nya juga dari lokal gitu. Jadi kerjasama aja membuat jejaring-jejaring yang mampu untuk di daerah tersebut. Oke, coba kita tanya ke Dokter Selamat. Dokter Selamat, kalau misalnya metodenya seperti tadi begitu ya, ada satu ahli gizi yang memegang beberapa SPPG, kira-kira memungkinkan nggak sih? Apakah jumlah itu masih dalam kategori wajar, Dokter Selamat? Iya, kembali lagi kan ini Indonesia. Jadi kalau kacamata di Jabodetabek mungkin bisa, tapi kalau sampai seluruh Indonesia membutuhkan waktu. Itu dia. Itu sangat baik juga. Yang penting mungkin tadi yang belum dibahas adalah pemahaman teman-teman di SPPG itu. Apakah memahami protap-protap yang sudah dibuat oleh BGN. Itu perlu edukasi yang terus-menerus. Pemahaman yang baik itu akan menghasilkan yang baik juga. Dan yang penting lagi, tadi sudah diterangkan oleh Dr. Dian, segala sesuatunya juga harus ada mitigasi. Jika terjadi tanda-tanda keracunan pertama kali, akan dilakukan apa, kan gitu. Itu juga bisa dilakukan mitigasi resiko kalau terjadi keracunan. Jadi kita tidak kaget, oh keracunan kita kaget mau dibawa kemana. Jadi kita sudah mulai rencanakan, mulai dari di SPPG sampai resiko yang terjelek terjadinya keracunan. Seperti itu. Oke, Dokter Selamat tadi juga sempat disebutkan oleh Dokter Dian bahwa alangkah baiknya ketika makanan sampai di sekolah ini ada yang mencicipi dulu begitu. Quality control sampai dengan di sekolah ini juga diperlukan, Dokter. Ya betul, saya sangat setuju. Sebelum dikirim juga dicicipi dulu, kemudian sebelum diberikan kepada murid atau kepada yang akan makan juga harus dicicipi dulu. Itu gampang kok, terasa dari baunya, dari rasanya itu bisa dideteksi. Oke, dan kalau terakhir dok, mungkin kan memang isu yang sedang berkembang kan banyak yang kemudian mengomentari soal menu dari MBG ini. Kami juga ingin
tahu dong respon Oke. Dokter Slamet terkait dengan menu dari MBG yang ada di beberapa daerah ya, terutama mungkin yang viral-viral yang pernah dokter saksikan begitu, Dok. Gimana? Ulangi, mohon maaf, nggak dengar tadi. Ya terkait dengan menu MBG, Dok, respon Anda seperti apa sih? Kan karena ada yang bilang, oh harusnya memang merupakan menu-menu lokal setempat gitu kan. Terlebih lagi kan ada yang kemudian memang mungkin ada beberapa anak yang senang dengan makanan-makanan kekinian seperti misalnya burger dan lain hal. Kalau respon dari Dokter Slamet sendiri terkait dengan menu MBG ini seperti apa, Dok? Ya, itu saya yakin BGN sudah menyiapkan semua. Eh, Tadi sudah diterangkan dengan jelas oleh Dokter Dian. Kalau untuk anak-anak kan variasinya harus banyak. Apakah pakai burger ataukah apa? Yang penting kan yang dinilai kecukupan gizinya. Jadi misalnya nanti ada seorang ahli yang mengatakan kok burger bukan masalah burgernya, tapi kecukupan gizinya apakah memenuhi syarat, pasti itu sudah dihitung oleh BGN. Dan untuk pemberian makanan kepada anak-anak sama dewasa kan memang beda. Anak-anak butuh variasi yang banyak kan gitu kan. Dan itu memang itu harus diperhatikan. Saya kira itu sudah ada semua di tata kelola di badan BGN tadi, Gizi Nasional, begitu. Tinggal implementasi di bawah saja. Oke, baik. Dokter Dian gimana? Ya, Memang variasi itu dibutuhkankah? iya betul. Karena anak-anak kan memang ada yang picky eater, ada yang nggak mau sayur, nggak mau Iya. buah. GTM ya gitu. bahasanya zaman sekarang gitu ya. Iya, jadi memang itu paling utama sih menurut saya ya. Setelah kita menghitung kebutuhan kalori, jadi variasi makanannya itu harus yang sesuai untuk anak-anak gitu. Dan harus berubah ya setiap hari gitu. Kalau anaknya oke sih nggak apa-apa dari bahan pangan lokal ya. Tapi kalau kita orang dewasa diet aja ada yang namanya cheating meals ya. Iya. Apalagi anak-anak gitu. Jadi anak-anak tuh dari warna kalau dia nggak suka tapi warna yang menarik bisa dia coba gitu. Nah dari kebiasaan-kebiasaan tersebut tentunya nanti akan menumbuhkan perilaku yang lebih baik gitu. Jadi burger nggak apa-apa nih kalau sesekali gitu ya? Sesekali nggak apa-apa. Burger itu kan memang karbohidrat ya, jenis Iya. karbohidrat roti. Kita nggak hanya nasi kan, nggak hanya nasi, ada umbi-umbian, ada roti, ada mie gitu ya. Kalau sekali-sekali ya nggak apa-apa. Tentu kita memang selalu menerapkan yang indeks glikemiknya rendah untuk membiasakan dia makan yang sehat gitu. Tapi kalau sekali-sekali diberikan nggak apa-apa karena itu memang sesuai dengan anak-anak juga ya. Iya. Lengkap kok di burger, rotinya ada karbohidrat, sayur-sayurannya ada Iya. di sana, Proteinnya proteinnya juga ada gitu. Ya Iya. harapannya sesuai dengan gizi yang ada Betul. gitu ya. Yang Nggak kata dianeh-anehin. kuncinya adalah sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing dan juga deliverynya serta makannya tepat waktu nih. Itu dia. Karena makannya telat, makanannya nanti bisa rusak, anaknya juga bisa sakit mah nantinya gitu ya kan. betul. Dampaknya cukup banyak Iya. ya. Terima kasih banyak Dokter Dia atas waktu Terima bersama kami kasih. dan juga Dokter Slamet, terima kasih banyak. Kita nanti akan tunggu ya bagaimana kemudian perubahan dari program makan bergizi gratis ini agar sesuai dengan tujuan awal ya. Oke, kita akan jeda dulu pemirsa. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai serangan Zionis ke wilayah Gaza dan kelaparan yang memang masih melanda para pengungsi di Palestina, mengetuk hati umat manusia untuk kemudian menembus perbatasan untuk memberikan bantuan. Sesaat lagi untuk Anda.